Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stephen Feliciano Setiawan dari jurusan Arsitektur Unika Sugiyo Pranoto Semarang. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan sistem dan struktur bangunan 5 untuk ujian akhir semester dan berfungsi sebagai rental office dan perbankan. Dalam mendesain, saya mempertimbangkan rental office dan perbankan harus dipisah. Perbankan saya letakkan pada lantai bawah dan pemisah antara rental office dan perbankan saya desain dengan area kafetaria, sky garden, dan ruang santai. Selanjutnya untuk lantai atasnya saya desain untuk rental office. Untuk konsep bangunannya sendiri pada dasarnya berbentuk balok dan kubus yang dimodifikasi dan akan menyesuaikan bentuk tapak. Untuk tata ruang modelnya menggunakan konsep modern dan simpel yang menggunakan material seperti kayu, bata ekspos, batu alam, dan beton. Kita masuk ke gambar kerja. Pertama ada situasi. Pada situasi ini terlihat bentuk tapak dan letak tapak berada di Jalan Soekarno-Hatta. Terlihat juga arah sirkulasi kendaraan untuk mengakses tapak ini. Selanjutnya ada side plan. Pada side plan terlihat berbagai utilitas dari air bersih, air kotor, limbah padat, dan listrik. Kita masuk ke denah. Untuk strukturnya sendiri menggunakan modul struktur 8x8 yang mengikuti basement bangunan. Untuk perhitungannya pada bagian basement untuk membutuhkan hasil 3 mobil membutuhkan lebar 7,5 meter dan panjangnya ukuran parkir mobil membutuhkan 5 meter dan sirkulasi sebesar 3 meter sehingga menghasilkan motor 8x8. Dan ini adalah denah basementnya. Basement saya fungsikan sebagai tempat parkir mobil dan motor dan ruang-ruang mesin. Berikutnya adalah denah ground floor. Pada ground floor ini saya desain sebagai perbankan di mana ada area teller, ruang tunggu nasabah, ATM center, dan customer service. Berikutnya adalah denah lantai 1 dan fungsinya masih sama yaitu untuk perbankan. Di sini terdapat berangkas dan penyimpanan dokumen tahan api, ruang kerja, dan ruang rapat untuk perbankan. Berikutnya ada denah lantai 2 yang saya desain sebagai pemisah antara fungsi rental office dan perbankan. Di lantai 2 ini ada kantin, area makan, taman, ruang semi outdoor yang bisa digunakan untuk santai. Berikutnya ada denah tipikal lantai 3 sampai 7. Denah tipikal ini berfungsi sebagai rental office dan ruang kerja. Berikutnya adalah denah lantai 8. Denah ini saya desain untuk kantor para tinggi atau pemilik rental office dan perbankan. Berikutnya denah atap. Atap saya menggunakan konstruksi dat beton dan di denah atap ini terdapat unit utilitas seperti ruang lift, roof tank, nangkal petir, dan cooling tower. Kita masuk ke denah fondasi. Fondasi yang saya gunakan adalah fondasi borpel karena tanah kerasnya berada dekat dengan permukaan tanah. Kita masuk ke tampak depan. Material finishingnya adalah cat dan sebagiannya adalah curtain wall kaca.
Masih sama, ini tampak belakangnya, ini tampak samping kanan, dan ini adalah tampak samping kiri. Kita masuk ke potongan. Dari hasil perhitungan, ukuran balok induk adalah 80 kali 40 dan balok anak berukuran 50 kali 25 cm. Ukuran kolomnya sebesar 100 dan tebal plat lantai sebesar 20 cm. Dan ini sama potongan membujurnya. Kita masuk pada detail-detail. Yang pertama adalah detail pondasi. Pondasi yang saya gunakan adalah pondasi bore pile dengan pile cap dan 2 pile. Berikutnya ada detail konstruksi luang luar. Terlihat juga kabel-kabel listrik dan saluran drainasenya. Berikutnya ada detail konstruksi kloset duduk. Ini ada detail sumur resapan air hujan. Berikutnya ada detail shaft plumbing yang isinya pipa-pipa, saluran air bersih, air kotor, air hujan, dan limbah padat. Berikutnya adalah detail konstruksi atap dan beton yang memperlihatkan konstruksi floor drain-nya juga. Yang berikutnya ada detail konstruksi tangga darurat. Jarak antara anak tangganya sebesar 20 cm dan lebar anak tangganya sebesar 30 cm. Selanjutnya ada detail konstruksi pintu entrance. Pintu entrance yang saya gunakan adalah pintu kaca. Kita masuk ke isometri struktur. Terlihat struktur-struktur bangunan seperti core bangunan, tie beam, kolom, dan pondasi bore pile-nya sendiri. Berikutnya masih sama isometri struktur dengan arah yang berbeda. Kita masuk pada isometri utilitas. Ini adalah isometri utilitas plumbing, listrik, dan AC. Untuk utilitas air bersih menggunakan pump, kemudian melalui meteran dan masuk ke ground tank. Selanjutnya akan diteruskan ke rumah pompa menuju roof tank, dan terakhir akan disalurkan ke seluruh bangunan. Untuk utilitas air kotor yang berasal dari air hujan, wastafel, dan floor drain akan disalurkan melalui pipa shaft dan menuju langsung ke saluran pembuangan kota. Untuk utilitas limbah padat yang berasal dari kloset akan dialirkan melalui pipa shaft menuju septic tank dan kemudian resapan. Untuk utilitas pembuangan sampah, sampah yang terkumpul di kantong sampah akan dibuang ke shaft sampah dan dikumpulkan ke bak sampah sebelum menuju TPA. Dan untuk utilitas AC, sistem AC yang saya gunakan adalah
sistem AC sentral. Berikut prinsip kerjanya. Dan bila udara sampai ke cooler coil, selanjutnya akan disalurkan ke seluruh bangunan lewat unit ducting. Kita lanjut. Berikutnya ada isometri penangkal petir. Ya, prinsip kerja penangkal petirnya dari batang penangkal petir akan dialirkan menuju grounding untuk dinetralisasi melalui kabel konduktor. Penangkal petir yang saya gunakan bermerek Thomas tipe 60 dengan radius proteksi hingga 60 meter dan hanya membutuhkan satu penangkal petir untuk bangunan saya. Harga penangkal petirnya Rp5.500.000. Untuk sistem transportasi vertikal, saya menggunakan lift dengan merek KON tipe S Miniscape. Lift ini mampu menahan berat maksimal 1.600 kg dengan kapasitas maksimal 21 orang. Dengan kecepatan 3 meter per second, lift ini berkinerja tinggi dan didesain untuk bangunan menengah dan tinggi. Dan yang terakhir adalah diagram utilitas yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian penjelasan dari saya kali ini. Terima kasih.